Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi kita dalam acara Renja atau Renungan Senja dari CBM 7 TV dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan. Saudara, Renungan Senja dibuat untuk membahas kembali atau mengulang-ulang kembali firman Tuhan yang sudah dikhotbahkan pada hari Minggu yang lalu. Saya pada hari Minggu kemarin telah menyampaikan satu khotbah bagaimana sikap hati seorang pemenang. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan pemenang. Dia menang atas segala musuhnya dan tidak ada yang sebanding dengannya. Maka kita sebagai anaknya juga diinginkan untuk menjadi pemenang. Lalu bagaimana caranya saudaraku agar kita bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini? Kita perlu perhatikan bahwa sikap hati seorang pemenang ini menjadi jalan yang dahsyat untuk mendapatkan kemenangan. Kemarin saya sampaikan bahwa kita mengetahui Cina, RRC adalah gudang atlet-atlet segala jenis olahraga di seluruh dunia. Setiap kali ada pertandingan, olimpiade atau SEA Games, mereka selalu memborong piala ke negaranya. Tidak heran saudaraku kalau kita lihat bagaimana proses mereka menjadi atlet yang hebat. Saya pernah lihat di televisi bahwa anak usia 3 tahun sudah dimasukkan ke asrama, dilatih terus bagaimana dia berenang, berapa jam, makanannya diatur, dia nggak boleh makan sembarangan kalau dia mau menjadi seorang atlet yang hebat. Saya melihat orang dewasa pelatihnya memijit kakinya, menarik, meluruskan, dan anak itu meringis seperti tidak ada belas kasihan. Anak itu nangis-nangis, tapi nggak bisa keluar. Nah, demikianlah terbentuk mental seorang pemenang. Ada proses. Jadi banyak mengalami ujian. Nah, sehingga ketika dia memperhatikan jumlah latihannya, jam bangun tidurnya, dia nggak bisa seenaknya tidur, seenaknya main. Banyak main handphone, nggak bisa. Sehingga matanya pun sehat, tenaganya pun kuat, terlatih, tidak ada ketakutan. Karena sudah terbiasa menghadapi ujian-ujian yang berat ketika dilatih oleh coachnya. Kita pun sebenarnya punya pelatih. Cuman kadang tidak kelihatan. Yang kelihatan kadang diutus Tuhan. Musuh kita ini bisa teman baik, sahabat. Bisa pasangan kita, suami atau istri. Bisa anak-anak kita, bisa mertua kita. Nah saudaraku, bisa bos kita di kantor, bisa relasi kerja kita, relasi bisnis kita. Siapa saja. Sesungguhnya kalau saudara sedang mengalami tantangan dalam kehidupan, jangan langsung timbul kebencian di dalam hati. Bisa saja mereka adalah coach yang dikirim oleh Tuhan untuk melatih iman saudara, melatih kesabaranmu, melatih kasihmu, melatih kejujuranmu. Kadangkala jika seseorang kita temukan belum ada masalah, dia begitu jujur hidupnya. Tapi coba orang itu dibawa kepada persoalan kekurangan. Apa ia masih tetap jujur? Jika dia seorang pegawai, ada kesempatan untuk mencuri, memanipulasi data, untuk korupsi, mungkin dia akan korupsi. Bahkan ada banyak orang tidak sadar korupsi adalah suatu dosa, sehingga dia terus melakukan. Tapi begitu ada kehilangan di rumahnya, misalnya supir mengambil uang recehan, dia tahu di mana. Oh, saya tidak suka ketidakjujuran. Padahal dia sendiri juga tidak jujur di dalam kantornya.
Nah saudaraku, hal-hal seperti ini saudaraku adalah di mana Tuhan memproses kita supaya kita terlatih. Dilihat manusia atau tidak dilihat manusia, saudara harus tanamkan dalam hati dan pikiranmu bahwa Tuhan melihat. Nah, apapun yang terjadi. Nah, masalahnya sekarang gini. Kita udah sungguh-sungguh baik. Suka murah hati, suka menolong. Ada loh saudaraku, datang kepada saya bersaksi bagaimana dia bergumul. Dia bukan pegawai yang hebat, tetapi dia punya belas kasih. Semua saudara-saudaranya, adik-adiknya, dia panggil ke rumahnya, dia berusaha untuk memperbaiki gizi saudaranya, memberikan ongkos mereka untuk mencari pekerjaan, memberikan apa yang diperlukan adiknya semampunya. Tetapi kemudian, saudaraku, adik-adiknya berhasil disekolahkan. Dan adik-adiknya lebih hebat jabatannya. Lalu para adik ini, saudaraku, mulai tidak menghargai kakaknya, memberontak kepada kakaknya, lalu mulai menghina, merendahkan, dan tidak ada kepedulian kepada kakaknya setelah mereka pada berhasil. Nah, bahkan sang adik yang ditolong ini, dia terlalu lancang perkataannya untuk mengata-ngatai kakaknya. Sang kakak yang baik hati ini, saudaraku, diam saja, dia hanya berdua. Dan si adik mungkin berpikir dia benar, dia menang. Nah, saudaraku, padahal si kakak ini cerita kepada saya, sesungguhnya bukan karena dia nggak mau jawab. Dia mengatakan, aku hanya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan firman ini kepadanya, ya, yaitu dari yang kemarin Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Nah, inilah yang dilakukan. Dia memang suka mendengar suara Tuhan. Lalu Tuhan berbicara di hatinya. Jangan kutuki dia, doakan dia, ampuni dia, kasihi dia. Dan inilah yang dilakukan oleh ibu yang baik hati ini. Dia mendoakan adik-adiknya supaya Tuhan mengubahnya. Dia mengasihinya. Dia terus berbuat baik. Pernah terlintas di dalam pikirannya, sudahlah, terlalu banyak saya menolong orang. Tetapi semua orang yang kutolong akhirnya suka merendahkan saya, tidak menghargai saya, tidak mengingat saya. Tetapi Roh Kudus berbicara di hati kakak ini, saudaraku. Si kakak ini mendengar suara Tuhan. Bukankah aku yang memberikan kamu kemampuan untuk menolong orang? Mana lebih baik, kau ditolong atau kau menolong? Lalu si kakak ini berpikir, yang penting Tuhan, aku mendengar suaramu. Jika engkau menasihati aku akan terus melakukan apa yang kau mau. Berilah aku kekuatan supaya aku mampu mengasihi, ya, saudara-saudaraku, sekalipun mereka tidak mengingatku, sekalipun mereka tidak tahu berterima kasih, sekalipun mereka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak hormat kepadaku. Itulah dikatakan. Dan si kakak ini, saudaraku, dia bergaul dengan Tuhan, dia terus dipakai oleh Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan oleh kakak ini, saudaraku. Nah, itulah firman Tuhan ini sangat kuat. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Nah, kita tahu, jadi karakter seorang pemenang harus memiliki kasih. Dan karakter seorang pemenang, dia harus mampu mengasihi. Sekalipun orang yang ada di hadapannya tidak layak ditolong. Mungkin pernah berkhianat, mungkin pernah berbuat jahat, mungkin pernah menyakiti kita. Tetapi jika engkau mampu, jika di dalam dirimu ada sesuatu yang bisa kau pakai untuk membantu, menolong orang yang menyakitimu, kasihilah, ampunilah.
Pembalasan itu hanya milik Tuhan. Dan kau tidak perlu berdoa supaya dia dibalas perbuatannya, tapi berdoalah supaya dia diubahkan, supaya dia memiliki kasih, supaya dia nanti juga orang itu akan mendapat didikan dari Tuhan seperti yang dia lakukan, supaya dia bertobat. Saudaraku, mana lebih suka kita, melihat orang yang dihajar Tuhan atau melihat pertobatan orang yang berdosa? Buat saya secara pribadi, saya lebih suka melihat orang lain bertobat daripada saya melihat dia tersiksa karena setan yang bersuka cita. Dia bisa meninggalkan Tuhan, dia bisa murtad, dia bisa sakit hati, dia bisa marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, bila dia tidak menerima pertolongan, pengampunan, dan doa daripada saudara. Saudaraku, jadi inilah garis besarnya. Kasihi musuh, kasih dia makan, kasih dia pertolongan, kasih dia pinjaman jika dia membutuhkan, kasih dia, jangan pernah batasi, sekali, 2 kali, 3 kali, seumur hidupmu. Bila engkau mau, Tuhan akan memberi kekuatan untuk mengasihi orang, mengampuni orang, menerima kelemahan orang. Dan itu akan menjadikan engkau menjadi seorang pemenang. Ketika engkau menjadi seorang pemenang, Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Roh-roh jahat akan takluk di bawah kakimu. Seperti Kristus, mereka akan tunduk kepada doamu. Demikian saudaraku, ciri seorang pemenang, yaitu suka mengasihi orang lain, mendoakan orang lain, mengampuni, memberi makan musuh. Jika saudara terberkati dengan firman ini, jangan lupa saudaraku, tonton kembali Renungan Senja besok, hari kedua, setiap pukul 5 sore, 3 hari berturut-turut, Selasa, Rabu, dan Kamis setiap minggu, di CBM 7 TV. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar. God bless you.